Selamat bertemu lagi dengan Yanti sang pengendali kentut. Saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini dikejar oleh Bao Zuo. Lalu Bao Zuo pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan emosi dan benar-benar ingin membantai Xiao Yan pada saat ini juga, sehingga sosoknya segera melesat mengejar Xiao Yan dengan kecepatan yang sangat cepat. Tentu saja kecepatan dari Bao Zuo ini benar-benar sangat mengejutkan Xiao Yan karena dalam waktu singkat dirinya benar-benar hampir menyusul. Bao Zuo pada akhirnya segera melesatkan tombaknya ke arah Xiao Yan, sehingga energi yang sangat kuat pada saat ini benar-benar melesat Xiao Yan membuat Xiao Yan merasa sedikit merinding. Xiao Yan tidak memiliki kekuatan untuk bisa berhadapan dengan Bao Zuo. Xiao Yan berpikir bahwa pada saat ini sepertinya Xiao Yan hanya bisa mengeluarkan kartu truf yang diberikan oleh seniornya dari kuil kuno. Xiao Yan pada akhirnya segera membuka mulutnya dan segera sedikit menoleh. Bersamaan dengan hal tersebut pesawat ulang-alik pun segera melesat menghantam tombak yang dilesatkan oleh Bao Zuo. Benturan keras pada saat ini segera terjadi dan sosok Xiao Yan berhasil lepas dari serangan tombak Bao Zuo. Sementara itu Bao Zuo pada saat ini sedikit tersenyum melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Xiao Yan. Bao Zuo benar-benar tidak menyangka bahwa sosok Xiao Yan ini memiliki kartu truf yang seperti itu. Setelah itu Bao Zuo kembali berteriak kepada Xiao Yan bahwa dirinya benar-benar akan dihabisi hari ini juga. Bao Zuo tanpa banyak basa-basi segera kembali mengayunkan tombaknya ke arah Xiao Yan. Melihat serangan yang menjadi semakin kuat Xiao Yan pada saat ini benar-benar sedikit panik. Xiao Yan pada akhirnya segera mengeluarkan cangkang kura-kura dan sosok Xiao Yan segera masuk ke dalam cangkang kura-kura. Xiao Yan pada saat ini memegangi cangkang kura-kura dan benturan tombak pada akhirnya mengenai cangkang kura-kura ini. Benturan keras pada saat ini segera mementalkan cangkang kura-kura. Xiao Yan juga pada akhirnya memuntahkan seteguk darah dan tangan kanan Xiao Yan pada saat ini patah. Beruntung tangan kiri Xiao Yan adalah warisan dari Yang Mulia dan itu memiliki kekuatan yang kuat. Xiao Yan pun menggertakkan gigi dan pada saat ini baju spiritual di tubuh Xiao Yan juga tampaknya benar-benar runtuh. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak pernah menyangka bahwa serangan dari Bao Zuo ini begitu kuat. Xiao Yan juga bisa merasakan ada sedikit retakan yang pada saat ini terlihat di dalam cangkang kura-kura. Tampaknya jika cangkang kura-kura ini sekali lagi dihantam cangkang kura-kura ini benar-benar akan hancur. Xiao Yan pada akhirnya segera bergegas keluar dan pada saat Xiao Yan telah sampai di luar Xiao Yan pada saat ini kembali memuntahkan seteguk darah. Melihat hal tersebut Bao Zuo pun pada saat ini segera tertawa terbahak-bahak. Sosoknya lanjut berkata sepertinya apa yang dirinya katakan sebelumnya akan segera terjadi. Bao Zuo pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera kembali melesatkan serangannya ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar berpikir bahwa dirinya tidak memiliki kartu truf lainnya. Oleh karena itu Xiao Yan hanya bisa memanfaatkan cangkang kura-kura selagi dirinya masih bisa bertahan. Xiao Yan pada akhirnya berlindung di balik dari cangkang kura-kura. Sementara itu serangan Bao Zuo pada saat ini benar-benar melesat dan ketika hendak menghantam cangkang kura-kura tombak dari Bao Zuo berubah arah dan berputar sebelum akhirnya melesat ke arah Xiao Yan yang berada di balik cangkang kura-kura. Kecepatan dari tombak ini benar-benar tidak bisa diprediksi oleh Xiao Yan dan Xiao Yan tidak bisa menghindar. Tombak itu seketika benar-benar menembus tubuh Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini kembali memuntahkan seteguk darah. Lubang pada saat ini tercipta di dada Xiao Yan dan Xiao Yan benar-benar merasakan sakit yang sangat luar biasa. Sementara itu Bao Zuo pada saat ini kembali tertawa terbahak-bahak setelah mengambil kembali tombaknya. Bao Zuo pada saat ini meledek ke arah Xiao Yan ketika bertanya apakah hanya itu kemampuan dari Yang Mulia Surga ke-9. Xiao Yan pun menggertakkan gigi mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Bao Zuo. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa melarikan diri dan tidak bisa melawan Bao Zuo pada akhirnya memejamkan matanya sambil menggertakkan giginya dan ketika Xiao Yan kembali membuka matanya Xiao Yan pada saat ini menoleh ke arah Bao Zuo dan cahaya putih pada saat ini seketika menyebar.
Xiao Yan mengeluarkan Yao Beng dan pada saat yang bersamaan tubuh dari Bao Zuo dan jiwanya tampak terpisah. Sosok Bao Zuo pada saat ini benar-benar terdiam, sementara itu Xiao Yan memanfaatkan waktu ini untuk kembali melesat turun ke kedalaman lautan. Xiao Yan juga pada saat ini berteriak bahwa dirinya akan mengingat nama pria yang bernama Bao Zuo ini. Xiao Yan pun menggertakkan gigi dan Xiao Yan pada saat ini menggunakan sisa kekuatannya untuk kabur. Xiao Yan menderita luka yang cukup parah pada saat ini. Beruntung dengan adanya Origin Ki di sini Xiao Yan masih bisa meningkatkan kecepatan dari pemulihannya. Tetapi meskipun begitu bersamaan dengan Origin Ki yang masuk energi kekerasan juga pada saat ini menyerang Xiao Yan dari dalam. Xiao Yan pun menggertakkan gigi karena pada saat ini kemampuan dari penyerapan tubuh Xiao Yan benar-benar terbatas. Meskipun kemampuan penyerapan Xiao Yan jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan orang-orang biasanya, tetapi dengan jumlah dari energi yang tidak terhitung jumlahnya Xiao Yan pada saat ini masih kewalahan. Xiao Yan pada akhirnya segera mengulurkan jarinya dan terpaksa menggunakan kekuatan jari warisan untuk menyerap energi ini. Namun tidak peduli seberapa luas kekuatan warisan dari jari ini, jari tersebut tampaknya benar-benar masih belum bisa membantu Xiao Yan menyerap sumber energi. Xiao Yan pun hanya bisa menggertakkan giginya dan pada saat yang bersamaan sebuah suara pada saat ini segera terdengar di belakang Xiao Yan. Rupanya sosok dari Bao Zuo pada saat ini telah tersadar dan Xiao Yan mengerutkan keningnya. Xiao Yan tampaknya telah memprediksi mengenai hal tersebut. Xiao Yan berpikir dengan kekuatan Bao Zuo yang jauh lebih kuat daripada Xiao Yan, tentu saja kekuatan dari Yao Beng ini tidak terlalu berpengaruh dan waktu dari kehilangan kesadarannya juga sangat singkat. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak memiliki pilihan lain selain kembali melesat maju. Sementara itu di kejauhan pada saat ini sosok Bao Zuo kembali melesat ke arah Xiao Yan. Sosoknya berteriak, kemanakah yang mulia? Surga ke-9 Xiao Feng akan melarikan diri. Namun bersamaan dengan perkataannya yang terjatuh tiba-tiba Bao Zuo merasakan adanya sesuatu yang tidak beres. Bao Zuo bisa merasakan adanya tekanan dan bersamaan dengan sosoknya yang tersadar pada saat ini lengan kiri dari Bao Zuo benar-benar terpotong dan potongan ini benar-benar sangat halus. Rupanya ketika Xiao Yan melesat, Xiao Yan masih sempat melesatkan benang emas yang Xiao Yan dapatkan dari seniornya di kuil kuno. Hal itu pada akhirnya berhasil melukai Bao Zuo yang mengejar Xiao Yan. Tetapi bagaimanapun juga Bao Zuo adalah seorang dewa dan pada saat ini sosoknya tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Bao Zuo segera mengedarkan origin dewa ke tangannya dan pada saat ini luka dari Bao Zuo benar-benar kembali sembuh. Ini adalah keistimewaan dari tubuh yang dimiliki oleh seorang dogat. Bao Zuo pada akhirnya kembali tersenyum dan pada saat ini kembali melesat ke arah Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain sosok Xiao Yan pada saat ini masih terus melesat sambil menahan kekerasan dari energi di sekitar. Semakin Xiao Yan menyelam, Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya. Xiao Yan merasa bahwa dirinya pada saat ini benar-benar dipenuhi oleh energi dan Xiao Yan tidak bisa mengendalikannya. Xiao Yan pun menggertakkan gigi dan perlahan-lahan pada saat ini kesadaran Xiao Yan juga menghilang. Namun bersamaan dengan Xiao Yan yang pingsan pada saat ini kekuatan hisap yang sangat kuat segera menarik tubuh Xiao Yan. Xiao Yan tentu saja tidak menyadari apa yang terjadi dan Xiao Yan pada saat ini terus melesat. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Bao Zuo benar-benar terkejut setelah kehilangan jejak dari sosok Xiao Yan. Dirinya benar-benar tidak pernah menyangka seorang dogat bintang 2 akan bisa melarikan diri di hadapannya. Sosoknya pada saat ini berniat untuk kembali mengejar Xiao Yan tetapi dirinya merasakan tekanan yang sangat kuat. Pada saat ini sosoknya telah berada di ketinggian 9.000 meter. Dada dari Bao Zuo juga terasa sangat sesak dan dirinya benar-benar sangat tidak nyaman. Bao Zuo pada akhirnya hanya bisa menggertakkan gigi dan memutuskan untuk menunggu Xiao Yan kembali di atas. Bersamaan dengan Bao Zuo yang pada saat ini kembali ke atas, berita mengenai Xiao Yan yang terluka juga ternyata telah tersebar. Cao Cao pada saat ini mendapatkan informasi dari mata-mata yang telah dirinya perintahkan.
Cao Cao benar-benar sangat marah setelah menyadari bahwa utusan dari Jin Wuye benar-benar bertindak curang. Mereka benar-benar telah membawa orang untuk menghabisi Xiao Feng di pemakaman iblis. Pada saat ini juga mereka benar-benar berani bertindak di dalam dari aliansi Dosian. Pada akhirnya berdasarkan berita tersebut sosok Cao Cao pada saat ini segera memimpin prajuritnya. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini masih tidak sadarkan diri. Xiao Yan juga pada saat ini sudah sampai di titik terdalam dari lautan Origin Qi. Di bagian ini sumber Origin Qi pada saat ini benar-benar tidak sekeras yang berada di atas. Suasana di sini juga tampak tenang dan tidak lama setelah itu sosok Xiao Yan pada akhirnya membuka matanya. Xiao Yan pada saat ini tampak sedikit linglung dan Xiao Yan melihat ke sekeliling. Xiao Yan pada saat ini tahu bahwa Xiao Yan masih berada di dalam lautan Origin Qi. Xiao Yan pada saat ini merenung dan berusaha mengingat apa yang pada saat sebelumnya telah terjadi. Sementara itu di sisi lain di atas dari lautan sumber energi pada saat ini banyak suara seruan dari gelombang manusia yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka pada saat ini benar-benar terkejut setelah melihat proyeksi yang berada di hadapan masing-masing. Apa yang berada di hadapan mereka ini benar-benar suatu hal yang belum pernah terjadi di surga ke-8. Mereka pada saat ini bertanya-tanya bagaimana mungkin ada orang yang bisa masuk ke dasar dari lautan. Begitu itu berita mengenai hal tersebut keluar pada saat yang bersamaan banyak orang benar-benar merasa sangat penasaran. Banyak orang pada akhirnya segera tertarik dan ingin mengetahui apakah yang sedang terjadi. Semua mata pada saat ini menunjukkan tatapan dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Bersamaan dengan hal tersebut Cao Cao juga pada saat ini segera datang ke surga ke-9 dengan pasukannya. Kedatangan dari Cao Cao ini seketika membuat Chu Ling benar-benar menundukkan kepalanya. Chu Ling pun menangkupkan tangannya dan pada saat ini Chu Ling benar-benar tidak berani menatap ke arah Cao Cao. Sementara itu Cao Cao pada saat ini segera berteriak kepada Chu Ling agar Yang Mulia ke-8 segera membuka sumber Origin Qi untuknya. Mendengar hal tersebut Chu Ling pada saat ini benar-benar berkeringat di dahinya. Chu Ling tentu saja mengetahui temperamen yang dimiliki oleh wakil pemimpin Cao Cao. Baik wakil pemimpin Cao Cao ataupun wakil pemimpin Jin Wuye benar-benar memiliki temperamen yang buruk. Tetapi Chu Ling pada saat ini tidak memiliki pilihan lain selain berbicara apa adanya kepada wakil pemimpin Cao Cao. Chu Ling pada akhirnya segera menarik nafas dan mulai berbicara kepada wakil pemimpin Cao Cao. Chu Ling berkata bahwa ada formasi di lautan Origin Qi. Bukankah wakil pemimpin Cao Cao juga tahu bahwa formasi itu sedang berjalan pada saat ini? Jika formasi tersebut dibuka secara paksa maka itu akan mengganggu lautan Origin Qi dan membentuk badai Origin Qi dengan konsekuensi yang tidak terbayangkan. Mendengar hal tersebut pada saat ini Cao Cao tampak terlihat marah dan ketika dirinya kembali hendak berbicara sebuah suara pada saat ini terdengar dari langit dan suara tersebut bertanya mengapa Cao Cao begitu terburu-buru. Cao Cao pada akhirnya menatap ke arah langit dan pada saat ini bisa melihat sosok Jin Wuye yang memimpin prajurit surgawi. Dua pasukan yang kuat pada akhirnya kembali berhadapan. Kedua belah pihak terkenal memiliki perselisihan dan pada saat ini kedua belah pihak benar-benar kembali bertemu. Dengan begitu semua orang pada saat ini berpikir tampaknya kedua belah pihak benar-benar akan kembali memulai perselisihan. Mata Cao Cao pada saat ini melebar ketika dirinya menatap ke arah Jin Wuye yang baru saja tiba. Cao Cao segera berteriak kepada Jin Wuye apakah Jin Wuye pada saat ini telah melakukan trik kotor. Mendengar apa yang dikatakan oleh Cao Cao Jin Wuye pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya mulai berbicara. Jin Wuye berkata sebaiknya Cao Cao pada saat ini jangan terlalu banyak berbicara. Terlebih lagi orang itu memiliki kehidupannya sendiri dan dirinya bebas memilih kehidupannya sendiri. Terlebih lagi tujuan Jin Wuye datang ke sini adalah untuk merekrutnya menjadi bawahannya. Jika setelah dirinya keluar dari pelatihan ini dirinya tidak ingin menjadi anggota dari Jin Wuye, dirinya benar-benar akan berakhir dengan kematian dan tidak akan ada yang bisa menghentikan Jin Wuye. Mendengar hal tersebut Cao Cao pada saat ini tentu saja mengetahui niat asli dari Jin Wuye.
Cao Cao pada akhirnya segera berteriak, tampaknya membuat janji dengan Jin Wuye benar-benar sebuah omong kosong. Menanggapi apa yang dikatakan oleh Cao Cao pada saat ini, Jin Wuye hanya tersenyum sebelum akhirnya menoleh ke arah proyeksi cahaya. Sosoknya tentu saja bisa melihat ada titik yang pada saat ini berada di kedalaman 10.000. Jin Wuye pada akhirnya tersenyum dan berkata sepertinya orang itu benar-benar telah sampai ke dasar. Dirinya benar-benar ingin tahu apakah orang tersebut akan bisa keluar dengan selamat atau tidak. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini masih merenung dan bersamaan dengan hal tersebut, sebuah suara pada saat ini kembali terdengar di telinga dari Xiao Yan. Suara tersebut berkata, "Yang mulia pada akhirnya telah berada di sini." Xiao Yan seketika terkejut mendengar suara yang terdengar sangat dekat. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan Xiao Yan segera bertanya siapakah sosok yang baru saja berbicara. Suara itu pun segera menjawab pertanyaan Xiao Yan dengan berkata bahwa dirinya adalah Zhen Wu. Akhirnya Yang Mulia sampai ke sini dan Yang Mulia pada saat ini sudah berada di kehidupan kesembilannya. Xiao Yan pun menoleh ke sekeliling dan kekuatan spiritual Xiao Yan seketika menyebar. Tetapi pada saat ini setelah penyelidikan Xiao Yan benar-benar tidak bisa merasakan aura apapun. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya di manakah sosok yang bernama Zhen Wu ini. Mendengar pertanyaan dari Xiao Yan ini, keheningan pada saat ini seketika terjadi, namun tidak lama setelah itu gemuruh mulai melanda di sekitar dan kaki Xiao Yan pada saat ini bergetar hebat. Xiao Yan pun buru-buru melompat dan di dalam kegelapan ini sebuah kepala besar seketika muncul di hadapan Xiao Yan. Kepala ini terus melonjak di atas Xiao Yan dan ukuran Xiao Yan tampak seperti setetes air di lautan lepas. Kepala ini benar-benar memiliki ukuran yang sangat besar. Di sisi lain yang jauh pada saat ini terlihat ekor yang keluar dan tampaknya ini adalah ekor dari makhluk tersebut. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sosok tersebut kembali berbicara bahwa dirinya sebelumnya telah berada di bawah kaki Yang Mulia. Xiao Yan pada akhirnya benar-benar sedikit terkejut dan pada saat ini benar-benar bisa melihat sosok asli dari makhluk tersebut. Xiao Yan pada akhirnya segera menekan perasaannya ini sebelum akhirnya Xiao Yan segera kembali fokus kepada tujuannya. Xiao Yan bertanya kepada sosok tersebut mengapa dirinya memanggil Xiao Yan ke sini. Sosok tersebut pun segera menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa sepertinya Yang Mulia masih memiliki banyak kenangan yang belum pulih, tetapi itu bukanlah permasalahan karena Yang Mulia telah mempercayakan sesuatu kepada Zhen Wu di kehidupan sebelumnya. Pada saat ini Zhen Wu perlu mengajari Yang Mulia teknik dan keterampilan bertarung dari seni roh kekosongan. Sekarang Yang Mulia telah berada di sini dan oleh karena itu dirinya akan menyelesaikan misi terakhir untuk Yang Mulia. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut. Xiao Yan berpikir sepertinya seni roh kekosongan ini seharusnya adalah seni roh pagoda yang dipelajari oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya bertanya apa yang dimaksud dengan seni roh kekosongan tersebut. Makhluk yang bernama Zhen Wu pun pada saat ini segera kembali menjelaskan bahwa Yang Mulia adalah orang yang telah menciptakan pagoda pemurnian. Seni roh kekosongan ini juga berada di pagoda pemurnian. Yang Mulia telah mengamanatkan kepada Zhen Wu di kehidupan sebelumnya untuk memberikan pagoda tersebut kepada reinkarnasinya. Yang Mulia juga memerintahkan kepada Zhen Wu untuk mengajari keterampilan bertarung dari pagoda pemurnian tersebut. Xiao Yan pada akhirnya mengerti bahwa yang dimaksud oleh Zhen Wu ini adalah seni roh pagoda pemurnian yang dipelajari oleh Xiao Yan. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya Xiao Yan segera mengucapkan terima kasih kepada Zhen Wu. Sementara itu di sisi lain Zhen Wu pada saat ini kembali berkata kepada Xiao Yan, monyong-monyong reinkarnasi dari Yang Mulia sebelumnya semuanya telah gagal. Mendengar hal tersebut Xiao Yan menyadari apa yang dimaksud oleh Zhen Wu. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada Zhen Wu apakah mempelajari teknik tersebut sangat sulit. Zhen Wu pun menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa Yang Mulia adalah pencipta dari seni roh pagoda pemurnian. Oleh karena itu pada saat ini Zhen Wu benar-benar tidak tahu apakah itu sulit atau tidak. Xiao Yan pun sedikit merenung sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera memantapkan dirinya.
Xiao Yan tidak akan tahu kesulitannya sebelum Xiao Yan mencoba mengenai teknik tersebut. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata jika begitu permasalahannya maka mereka pada saat ini hanya perlu mencobanya. Xiao Yan juga pada saat ini berpikir bahwa ini adalah berkah yang telah diberikan oleh sosok yang mulia. Xiao Yan tidak mau melewatkan kesempatan seperti ini karena Xiao Yan benar-benar membutuhkan kekuatan pada saat ini. Pada akhirnya Zhen Wu juga menganggukkan kepalanya setelah dengar perkataan dari Xiao Yan. Suara dengung juga pada saat ini segera terjadi dan tanpa peringatan apapun Xiao Yan juga merasakan suara gemuruh dan pemandangan di sekitar Xiao Yan tiba-tiba berubah. Xiao Yan pada saat ini sampai di dunia yang benar-benar terlihat sangat kelam dan Xiao Yan hanya seorang diri berada di sini. Xiao Yan melihat sekeliling dan pada saat ini benar-benar tidak ada apapun di sekitar Xiao Yan. Hanya ada langit berwarna merah di atas dan pada saat ini suasananya benar-benar sangat kelam. Namun tidak lama setelah itu sesosok seketika muncul di hadapan Xiao Yan dan Xiao Yan segera menyadari sosok siapa itu. Xiao Yan berpikir bahwa ini adalah yang mulia yang Xiao Yan lihat di dalam ingatannya dan nama aslinya adalah Gu Zongsheng. Di sisi lain sosok Gu Zongsheng ini seketika tersenyum dan melangkah mendekat ke arah Xiao Yan. Keduanya pada akhir saling berhadapan dan Gu Zongsheng segera bertanya siapakah nama dari Xiao Yan. Xiao Yan pun segera menyebutkan namanya bahwa dirinya bernama Xiao Yan. Gu Zongsheng tersenyum lembut sebelum akhirnya lanjut berkata bahwa itu adalah nama yang bagus dan sangat sederhana. Sebaiknya mereka segera memulainya dan dirinya berharap Xiao Yan akan bisa memahami semuanya dengan jelas. Setelah selesai berbicara sosok dari Gu Zongsheng ini juga perlahan-lahan seketika menghilang dari hadapan Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini seketika mengangkat kepalanya dan menatap kembali ke sekeliling. Sekilas tempat ini masih terlihat sunyi tetapi pada akhirnya di ujung dari pandangan Xiao Yan pada saat ini melihat banyak monumen batu. Saat Xiao Yan melihat lebih detail dari monumen batu ini Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat terkejut. Xiao Yan pada saat ini segera menyadari bahwa monumen-monumen ini merupakan batu nisan. Terlebih lagi yang membuat Xiao Yan pada akhirnya tertegun dan dipenuhi dengan keterkejutan adalah monumen-monumen ini benar-benar membuat hati Xiao Yan merasa sangat sakit. Di atas dari monumen-monumen ini bertuliskan nama-nama yang dikenali oleh Xiao Yan dan benar-benar memiliki andil di dalam hidup Xiao Yan. Monumen pertama yang Xiao Yan lihat pada saat ini memiliki nama Xiao Zhan yang merupakan ayah dari Xiao Yan. Pupil mata Xiao Yan pun menyipit dan suara Xiao Yan terdengar sangat serak ketika Xiao Yan menggumamkan kata ayah. Xiao Yan pun lanjut menatap ke arah monumen lainnya di mana tertulis nama-nama orang yang Xiao Yan kenali. Di antaranya ada King Muer, Xiao Zhan, Nan Er Ming Feng Feng, Zi Ying, Long Xietian, Jing Wuchen dan Zhen Ni. Nama-nama yang terukir di batu nisan ini benar-benar seketika membuat Xiao Yan gemetar. Ini adalah satu hal yang tidak pernah dibayangkan oleh Xiao Yan sepanjang hidupnya. Xiao Yan pada saat ini benar-benar hanya bisa tertegun dan banyak pertanyaan pada saat ini melayang di benak Xiao Yan. Xiao Yan terdiam untuk waktu yang lama dan Xiao Yan pada saat ini tidak tahu apa arti dari semua ini. Namun pada saat yang bersama adegan pada saat ini kembali melonjak di benak Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini datang kembali ke benua Doqi. Xiao Yan pada saat ini masih berada di klan Xiao dan Xiao Yan masih merupakan putra dari pemimpin klan. Tetapi di era ini Xiao Yan tidak memiliki Doqi dan sebagai dari putra pemimpin klan, Xiao Yan juga pada saat ini tidak memiliki pesaing dalam hal kekuatan dan segalanya berjalan dengan harmonis. Dalam hidup ini juga ada Sun Er yang menemani Xiao Yan dan perasaan Xiao Yan pada saat ini merasa sangat gembira. Di dalam kehidupan ini Xiao Yan dan Sun Er menikah dan Xiao Yan menjalani kehidupan yang normal. Xiao Yan terus bertumbuh begitu juga dengan Sun Er hingga pada akhirnya mereka berdua sampai di penghujung usia. Ketika Xiao Yan berusia 90 tahun sosok Sun Er pada akhirnya terlebih dahulu meninggalkan Xiao Yan dari kehidupan. Xiao Yan pada saat ini benar-benar merasakan kepahitan di dalam hidup setelah kehilangan orang yang sangat Xiao Yan sayangi.
Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini gambaran di benak Xiao Yan kembali berubah. Xiao Yan pada saat ini menjalani 9 reinkarnasi dari Yang Mulia termasuk dengan kehidupan Xiao Yan sendiri. Setelah merasakan semua reinkarnasi dari sosok Yang Mulia, Xiao Yan samar-samar bisa menyadari sesuatu. Xiao Yan berpikir dari semua kehidupan yang telah Xiao Yan lihat sebelumnya, tidak peduli seberapa keras Xiao Yan berusaha untuk menjaga orang tersayang mereka, pada akhirnya akan segera terjatuh dalam perpisahan. Xiao Yan bisa merasakan indahnya memori di pagi hari dan pedihnya perpisahan di malam hari. Setelah merasakan banyak kehidupan ini, Xiao Yan benar-benar memahami apa arti tujuan Xiao Yan. Pada akhirnya sosok Xiao Yan pada saat ini kembali pulih dan kembali ke dalam kondisi semula. Xiao Yan pada saat ini masih berada di hadapan dari batu nisan. Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah nama dari ayahnya yang tertulis di batu nisan. Xiao Yan pun memegang batu nisan dan Xiao Yan pada saat ini menggumamkan permintaan maaf. Setelah itu Xiao Yan pun tertunduk dan Xiao Yan pada saat ini bergumam apa yang dimaksud oleh Yang Mulia. Apakah Yang Mulia pada saat ini ingin Xiao Yan belajar untuk ikhlas? Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sosok Gu Zhongsheng pada akhirnya segera kembali berdiri di samping Xiao Yan. Sosoknya segera bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan pada saat ini telah merasa lega. Mendengar hal tersebut Xiao Yan yang pada saat ini berlutut hanya bisa tersenyum pahit. Air mata pada saat ini mengalir di mata Xiao Yan dan sesaat setelah itu Xiao Yan pada akhirnya mulai kembali berbicara. Xiao Yan bertanya apakah Yang Mulia berpikir Xiao Yan merasa lega dengan keadaannya pada saat ini. Yang Mulia Gu Zhongsheng pun tersenyum dan berkata sepertinya memang tidak. Xiao Yan pun segera berdiri dan Xiao Yan pada saat ini menyeka air matanya. Xiao Yan melambaikan tangannya dengan keras dan pada saat ini menyapu kekuatan spiritual yang kuat. Xiao Yan pada saat ini seolah-olah ingin menghilangkan ilusi yang berada di sekitar, tetapi Xiao Yan tidak memiliki kemampuan. Xiao Yan pada akhirnya segera lanjut berkata agar Yang Mulia memaafkan Xiao Yan karena Xiao Yan tidak dapat memahami arti mendalam dari seni roh pagoda pemurnian. Menanggapi hal tersebut pada saat ini sosok Yang Mulia seketika tersenyum. Setelah itu Yang Mulia kembali bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan benar-benar yakin bahwa Xiao Yan tidak mengerti apa arti dari pagoda pemurnian tersebut. Xiao Yan yang pikirannya pada saat ini masih terguncang segera kembali mulai bergumam. Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa Xiao Yan hanya bisa mempelajari setiap orang memiliki tujuan hidup. Entah itu demi kekayaan, demi kekuasaan, demi wanita dan demi apapun, menurut Xiao Yan tidak ada yang penting. Tujuan akhir dari setiap kehidupan ini benar-benar sama, tapi meskipun begitu dengan seseorang yang menjalani semua sesuai keinginannya sepertinya semua itu benar-benar akan terbayarkan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Gu Zhongsheng pada saat ini sedikit terkejut. Sesaat kemudian sudut mulutnya perlahan naik sebelum akhirnya sosoknya tertawa terbahak-bahak. Setelah itu Gu Zhongsheng pun kembali berkata kepada Xiao Yan agar Xiao Yan membuat keputusan yang menurut Xiao Yan tepat. Xiao Yan pun tertegun sejenak setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Gu Zhongsheng. Xiao Yan pun menoleh ke arah Gu Zhongsheng, namun pada saat ini ilusi benar-benar kembali menghilang. Xiao Yan pada saat ini kembali berada di bawah dari lautan origin Qi. Xiao Yan masih tertegun dan butuh waktu lama bagi Xiao Yan untuk segera mengembalikan kesadarannya. Begitu Xiao Yan tersadar, Xiao Yan pada saat ini memiliki ekspresi acuh tak acuh. Xiao Yan berpikir bahwa Xiao Yan telah gagal dan Xiao Yan tidak sepenuhnya memahami dari seni roh pagoda pemurnian. Sementara itu Zhen Wu pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan yang benar-benar telah tersadar. Zhen Wu pun segera bertanya apakah Yang Mulia pada saat ini telah gagal. Xiao Yan pun mengangguk sementara Zhen Wu pada saat ini mengerutkan kening. Zhen Wu pada saat ini segera berkata mungkinkah sukses atau gagal itu hanyalah apa yang dipikirkan oleh seseorang. Selain itu mungkin saja keterampilan bertarung ini sudah ada di tangan dari Yang Mulia sejak lama. Zhen Wu telah memperhatikan perkembangan dari Yang Mulia dan dengan langkah demi langkah Yang Mulia benar-benar telah mencapai tingkat atas. Hanya dalam 10.000 tahun Yang Mulia benar-benar telah menghabisi banyak dogat.
Dengan begitu Zhen Wu khawatir hanya Yang Mulia yang bisa melakukan hal tersebut di seluruh 3000 alam. Oleh karena itu jika memikirkan aspek ini sepertinya pada saat ini tidak ada yang namanya kesuksesan ataupun kegagalan, sepertinya semuanya kembali kepada Yang Mulia dan niat serta keinginan Yang Mulia untuk dirinya sendiri. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zhen Wu, Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut. Xiaoyan juga seketika menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Zhen Wu ini poinnya sama dengan apa yang diucapkan oleh Yang Mulia sebelumnya. Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini benar-benar masih merasa pesimis. Xiaoyan berpikir jika Xiaoyan pada saat ini tidak mendapatkan kekuatan maka ketika Xiaoyan naik ke permukaan Xiaoyan benar-benar tidak akan bisa berhadapan dengan orang yang lebih kuat daripada sebelumnya. Dengan perasaan putus asa Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini hanya bisa pasrah dengan apa yang Xiaoyan alami. Xiaoyan pun lanjut berkata kepada Zhen Wu bahwa Xiaoyan pada saat ini akan segera pergi. Oleh karena itu jika ada yang ingin disampaikan oleh Zhen Wu maka Zhen Wu pada saat ini bisa memberitahukannya kepada Xiaoyan. Zhen Wu pun menghela nafas dan perlahan-lahan mulai segera berbicara kembali kepada Xiaoyan. Zhen Wu berkata bahwa dirinya tidak ingin mengatakan banyak hal kepada Yang Mulia. Dirinya pada saat ini hanya ingin memenuhi janjinya setelah menunggu Yang Mulia dan setelah itu dirinya akan pergi. Mendengar hal tersebut Xiaoyan terkejut. Xiaoyan bertanya-tanya bagaimana caranya makhluk raksasa seperti ini bisa pergi. Selain itu Xiaoyan juga ingin tahu kemanakah sosok makhluk raksasa seperti Zhen Wu bisa pergi. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada Zhen Wu kemanakah Zhen Wu akan pergi. Menanggapi hal tersebut Zhen Wu pada saat ini segera berkata bahwa lautan origin Qi ini hanyalah apa yang telah dirinya hembuskan. Selama bertahun-tahun Yang Mulia telah menghukumnya atas kesalahannya yang telah dirinya buat. Setelah dirinya menyelesaikan tugasnya dan bertemu dengan reinkarnasi Yang Mulia ke-9 dirinya akan bisa pergi dari sini dan dirinya hanya ingin berjalan-jalan ke dunia luas. Setelah selesai berbicara pada saat ini sosok Zhen Wu pun seketika membuka mulutnya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini banyak energi dan bintang-bintang yang berterbangan. Energi ini benar-benar sangat murni tetapi energi ini tidak mengandung kekerasan. Energi ini seketika menyelimuti tubuh Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut. Xiaoyan pada akhirnya tanpa banyak mengucapkan sepatah kata pun segera duduk bersila. Jenis energi ini secara alami adalah yang terbaik untuk diserap oleh Xiaoyan. Apa yang Xiaoyan inginkan untuk meningkatkan kekuatannya pada saat ini benar-benar berada di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya dengan penuh semangat segera menyerap semua origin Qi yang dikeluarkan oleh Zhen Wu sang anak ajaib.